Marching band merupakan salah satu olahraga yang dimainkan sekelompok orang. Saat beraktivitas, marching band menggabungkan unsur musik dan aksi baris berbaris dari setiap pemainnya. Salam olahraga, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tayangan TVRI Sport. Bersama saya Afifah Sari, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengulik salah satu olahraga yang mungkin lebih dikenal sama orang adalah seni hiburan. Namun ternyata kegiatan ini juga masuk sebagai cabang olahraga. Nah, olahraga ini ialah marching band. Banyak yang mengenal olahraga yang satu ini lebih identik sebagai kegiatan seni musik dan bukanlah termasuk ke dalam cabang olahraga. Padahal untuk dapat melakoni pertunjukan marching band, para pemainnya juga harus mampu untuk menampilkan aksi baris berbaris yang dibarengi dengan kemampuan memainkan alat musik orkestratif. Selain itu, gerak tari dan olah tubuh pun diperagakan, sehingga marching band masuk dan dikategorikan suatu cabang olahraga. Dalam pertunjukan marching band, umumnya akan dipimpin 1 atau 2 orang komandan lapangan. Dan biasanya kegiatan ini akan ditampilkan baik di lapangan terbuka ataupun lapangan tertutup. Para pemain akan membentuk formasi dengan pola yang seringkali berubah-ubah, menyesuaikan dengan alur koreografi terhadap lagu yang dimainkan. Melihat dari sejarahnya, penampilan marching band awalnya dilakukan untuk mengiringi parade atau festival yang dilakukan di lapangan terbuka dalam bentuk barisan dengan pola yang tetap dan kaku. Sementara musik yang dimainkan pun biasanya berupa lagu-lagu Mars. Namun saat ini, permainan musik marching band tak hanya ditampilkan di lapangan terbuka. Penampilan marching band juga dapat dilakukan di lapangan tertutup untuk mengisi acara dalam suatu perayaan ataupun sebagai perlombaan. Marching band juga erat kaitannya dengan drum band. Bahkan banyak pula yang mengira marching band dan drum band adalah satu kegiatan yang sama. Sebenarnya marching band dan drum band adalah 2 kegiatan yang berbeda. Perbedaan itu terlihat dari jumlah pemain yang ada. Dalam marching band, pemain yang dilibatkan cukup banyak,
Karena dalam penampilan marching band terdapat banyak alat musik yang digunakan. Sementara drum band hanya dimainkan satu orang saja yang memainkan satu alat musik, yaitu drum. Gerakan tadi saya kasih cara jalannya beda kalau marching band dengan drum band. Formasinya ya, terus dari personilnya itu untuk yang membedakan antara drum band sama marching band. Dan cara bermain alatnya juga agak beda sedikit ya, jadi dari ketukannya, kalau untuk perkusinya, itu kalau marching band setiap lagu itu bisa beda ketukan, beda mainnya. Nah kalau drum band itu terlihat hanya di belirannya saja yang bermain itu. Tapi ketukannya hampir sama semua gitu. Marching band juga menjadi salah satu kegiatan positif yang dapat dilakoni khususnya para remaja. Alasannya, marching band tidak hanya melatih anak untuk menerapkan sikap disiplin dan konsisten, tapi juga mendorong mereka untuk berkarya di bidang seni. Bahkan saat ini, marching band sudah mulai digeliatkan di sekolah-sekolah sebagai pendidikan non-formal bagi anak-anak. Olahraga marching band kini mulai banyak digeluti banyak kalangan, termasuk para remaja. Hal ini tak terlepas dari keberadaan marching band yang menjadi salah satu alternatif pendidikan non-formal yang tengah digeliatkan khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan yang berkarakter serta mendukung kesenian menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter memiliki peran strategis dan memiliki tujuan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak. Untuk itu, pendidikan olahraga dan seni perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya olahraga marching band ini. Marching band sendiri menjadi sarana bagi siswa untuk dapat mengembangkan potensi mereka dalam bidang seni musik. Mau tahu alasannya? Karena terdapat alat musik yang digunakan para pemain dalam setiap penampilannya. Yang dimainkan dalam satu grup marching band bermacam-macam. Mulai dari brass, perkusi, dan beat atau percussion in tone. Jumlah pemainnya pun tergantung dari setiap grup yang ada.
brass dalam marching band adalah mereka yang memainkan alat tiup. Alat yang dimainkan pun dibagi lagi menjadi 3 kelompok: high, middle, and low. Instrumen yang termasuk dalam kategori high adalah trompet dan kornet. Sementara instrumen pada kategori middle ialah flugel dan melofon. Pada kategori low biasanya memiliki karakter suara yang rendah, seperti euphonium, bariton, dan tuba. Selanjutnya, kelompok perkusi atau battery adalah mereka yang menggunakan instrumen yang memainkan tempo. Instrumen yang dimainkan pun bermacam-macam, mulai dari snare drum, twin tom, bass drum, serta hand kimball. Sementara untuk kelompok pit atau percussion in tone adalah mereka yang memainkan instrumen perkusi yang bernada, seperti marching belt, xylophone, vibraphone, marimba, timpani, serta chimes. Kelompok pit atau percussion in tone biasanya berada di bagian paling depan dan tidak ikut dalam baris berbaris untuk membentuk formasi. Dengan beragam alat musik yang dimainkan ini, tentunya para pemainnya harus memiliki komitmen yang tinggi dalam berlatih. Dengan demikian dapat menghasilkan penampilan yang sempurna. Marching band juga melatih mental para pemainnya, mulai dari meningkatkan tingkat kedisiplinan, melatih kerjasama atau teamwork, termasuk manajemen waktu. Komitmen dan kemauan, itu dulu. Kalau misalnya masalah main, bisa atau tidak bisa dilatih. Tapi yang penting keinginan, komitmen, karena itu modal untuk kita bisa mendidik anak-anak, bisa memberikan materi, mereka bisa bermain dengan hati, mereka bisa bermain dengan powerful, dengan semangat, dan terutama disiplin. Mereka kalau memang dari kemauan dia, mereka akan mengikuti gitu. Tapi kalau dengan hanya iseng, keterpaksaan, ya nanti otomatis akan mentok di tengah jalan. Karena dia tidak akan bisa merasakan, tidak akan bisa menjalani itu semua. Di samping harus mampu menguasai alat-alat musik yang digunakan, para pemain marching band juga harus menguasai teknik-teknik aksi yang ditunjukkan. Instrumen bendera menjadi salah satu alat bantu aksi tarian yang digunakan untuk mendukung penampilan. Oh iya, ce qui est apa yang kamu kasih? Seiring perkembangan waktu, olahraga marching band mulai populer di Indonesia.
Bahkan marching band juga sudah masuk dalam cabang olahraga yang diperlombakan di ajang yang bergengsi. Salah satunya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas. Permainan LBB-nya kita yang Selain itu, kejuaraan Grand Prix Marching Band juga menjadi salah satu ajang kejuaraan marching band tingkat nasional yang rutin diadakan di Indonesia. Mulai banyaknya perhelatan kejuaraan marching band membuat olahraga ini juga mulai banyak dikembangkan di sekolah-sekolah. Mengingat marching band masuk dalam kategori pendidikan non-formal, seperti ekstrakurikuler. Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Salah satu sekolah yang menjadikan marching band sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Indralaya. Marching Band Gema Satria Cendana merupakan ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan SMA Negeri 1 Indralaya. Gema Satria Cendana memiliki makna tersendiri. Gema diartikan sebagai bunyi atau suara yang memantul. Satria merupakan singkatan dari SMA Negeri 1 Indralaya. Dan cendana melambangkan kekokohan yang mengeluarkan bau harum. Maju! Ekskul Marching Band ini berkembang di tahun 2015. Dan menjadi salah satu ekskul unggulan yang diminati para siswa. Saat ini total keseluruhan siswa SMA Negeri 1 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang memilih dan menekuni ekskul marching band mencapai 60 orang. SMA Negeri 1 Indralaya itu fokus di kegiatan marching band-nya. Itu sempat ada 4 penghargaan di tahun 2021. Di tahun 2022 di Kejurda Gubernur Cup, SMA Negeri 1 Indralaya meraih 3 cabur. Yang pertama itu di lomba LBB, lomba baris berbaris brass, itu meraih juara 1. Kemudian LUG atau lomba unjuk gelar brass itu meraih peringkat 2, dan satu lagi di pemandu, itu pemandu untuk dirijennya untuk atau field commander itu meraih juara 3, sehingga alhamdulillah pada tahun 2022 SMA Negeri 1 Indralaya dinobatkan sebagai juara umum kejuaraan daerah lomba drum band marching band dalam rangka Gubernur Cup tahun 2022. Para peserta marching band Gema Satria Cendana SMA Negeri 1 Indralaya ini beragam, mulai dari siswa kelas 10 hingga 12. Alasan mereka untuk menggeluti kegiatan yang satu ini tak lain karena dinilai seru dan menyenangkan. Aku dulu sih itu pas SMP itu lihat-lihat penampilan di TV itu keren banget. Jadi rasa kepingin gitu kan. Jadi ingin ikut sama marching band. Terus juga mungkin ada feel juga dari diri sendiri untuk ikut. Maksudnya itu awal kelas 11 sudah ikut join. Jadi motivasi ikut marching band tuh
pengen gitu Kak ngelihat dari SMP kami sendiri itu nggak ada. Jadi lihat asik nih ikut marching band. Jadi dari sanalah ada keinginan tersendiri. Beragam prestasi telah diukir tim marching band Gema Satria Cendana SMA Negeri 1 Indralaya. Sejak awal keberadaannya hingga saat ini, sudah puluhan prestasi yang mereka raih dari beragam perlombaan marching band yang ada. Semoga saja ke depannya keberadaan marching band di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus digiatkan dan dikembangkan. Mengingat cabur ini juga menjadi salah satu sarana pendidikan non-formal yang penting untuk dikenalkan kepada anak. Ya pemirsa, olahraga marching band ini sudah cukup berkembang pesat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di SMA Negeri 1 Indralaya. Dan sudah banyak sekali prestasi yang diraih oleh para siswa yang ada di SMA ini, dan tentunya diharapkan ke depannya ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa-siswa lain agar nantinya mau untuk ikut serta dalam kegiatan marching band ini, sehingga nantinya beragam prestasi gemilang lainnya dapat diukir dari Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport pada episode selanjutnya. Salam olahraga!